Seorang wanita Oh. berumur 28 tahun yang terkena santet oleh temannya sendiri di tempat kerja. Sehingga saat ini dia tidak bekerja sudah 2 bulan akibat kakinya tidak berasa atau lumpuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Ki Macan Yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle pendengaran, dan juga kitab Prabu. Kali ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut ya Reyo, agar penontonnya Pintu Misteri ini terus semangat dan positif. Nah, mengenai zodiak yang akan dipertemukan, orang baik yang akan membantu permasalahanmu di bulan Februari 2023. Iya. Jadi nanti untuk zodiak-zodiak ini, mungkin kakak-kakak penontonnya Pintu Misteri yang sedang mengalami sebuah permasalahan, semoga terlihat di kartunya Ki Macan ada malaikat penolong ibaratnya ya Ki ya. Betul. Jadi tetap semangat ya Reyo. Ki Macan apa kabar ya Ki? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Mas Alhamdulillah. Jawir sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir sehat, pangestu, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya penontonnya Pintu Misteri yang selalu mendoakan Mas Jawir, Ki Macan, dan juga kru tim Pintu Misteri. Terima kasih banyak ya untuk kakak-kakak semuanya. Matur nembah nuwun, doa terbaik dari Mas Jawir dan Ki Macan pun juga tak luput untuk kakak-kakak semuanya. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, ketenangan hati dan pikiran. Untuk kakak-kakak semuanya, jangan sampai dilupakan yang namanya ibadah dan doa ya. Karena kembali lagi, apapun permasalahan yang kita hadapi, jangan sampai kita melupakan Tuhan Sang Pencipta. Ngaten gigi ya. Dan untuk saudara takdilanipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, waduh, terima kasih banyak partisipasinya sampai saat ini. Terus membantu Pintu Misteri berkembang, membantu mengkoreksi, menilai energi-energi dari kakak-kakak subscribernya Pintu Misteri yang meninggalkan jejak misterinya, itu sudah positif atau belum. Waduh gitu ya. Terima kasih banyak untuk saudara takdilanipun Mas Jawi dan Ki Macan. Melambai, tepuk tangan. Wah, kiss bye. Wah, kiss bye. Terima kasih untuk saudara takdilanipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, Ki Macan wonten tambahan kagem media-medianipun? Ya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna kuning. Kuning nggih. Kekayaan samudra rek kuning rek monggo. Memperbaiki Akhlak perilaku. Mas Jair mau tambah sing warna hijau, dasar samudra nggih. Parfum mohon maaf loh. Parfum Sang Jagat paket lengkap nipun Mas Jawir. Jika sudah ndamel parfum Sang Jagat itu ya harus ndamel banyu mustika rek. Mohon maaf Mas Jawir iku abrak-kubruk ya. Banyu mustika ini paket lengkap nipun Mas Jawir. Setelah menggunakan parfum Sang Jagat, doa jangan lupa doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya.
Tidak semua orang bisa memesannya, karena akan ada seleksi alam semesta, orang-orang mana saja yang bisa saya bantu, dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 3 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, egois. Yang kedua, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang ketiga, tidak sabaran. Ketiga sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sanjagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam mahacakra, dan cermin akalapati. Mau dibayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah saya jual untuk orang-orang yang mempunyai 3 karakter buruk dalam tubuhnya. Ya, jadi harus saya pilih satu persatu. Ya, dan juga satu lagi, saya tidak akan pernah menjual kepada orang-orang yang tidak bisa bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan. Betul. Ya, dari mana Ki Macan bisa tahu kalau saya tidak bersyukur? Dari energimu melalui chatting di admin 1 dan admin 2. Ya, itulah alasan kenapa saya dan admin 1 dan admin 2 tidak menjual. Karena yang saya lihat untuk selanjutnya, kalau misalnya saya jual, kamu tidak akan pernah bisa menghargai karunia dari Tuhan. Tidak bersyukur. Orang-orang tidak bersyukur tidak akan pernah bisa memiliki media yang saya buat. Beda dengan spiritual di luar sana, yang mereka mengeluarkan media, ya, asalkan kalian punya uang, kalian bisa membeli. Tapi di tempat saya tidak. Ya, saya harus pilih orang-orang yang tepat, yang harus saya bantu. Ya, harus yang tepat. Karena apa? Karena semua media yang saya buat di sini ada pertanggungjawaban saya sendiri kepada Tuhan. Jadi saya harus bisa milah-milih. Jadi mohon maaf sekali untuk saudara-saudaraku di luar sana. Ada beberapa yang tidak saya jual untuk kalian di luar sana. Perbaikinlah, berbenah diri. Betul. Ya. Baik, untuk parfum Sanjagat dan minyak kasturi, saya hanya memerlukan persyaratan nama lengkap dan tanggal lahir. Nama lengkap sesuai nama lahir, ya, atau nama baptis. Betul. Ya, bukan nama panggilan atau nama hits. Betul. Untuk golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian masih ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, puskesmas, atau ke dokter. Untuk meyakinkan itu semuanya. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin. Yang mana akar pohon beringin nantinya akan saya masukkan ke botol parfum Sanjagat atau minyak kasturi. Bertujuan untuk apa Ki Macan? Untuk mengaktifkan sedulur papat kelima panjat kalian. Dan juga akan saya titipkan juri-juri terbaik saya untuk menemani dan mendampingi kalian untuk mencapai doa dan cita-cita kalian. Amin ya Allah. Itu yang pentingnya. Ya, untuk minyak kasturi bagus dan cocok sekali untuk kalian di luar sana yang mempunyai usaha. Usahanya sepi, usahanya macet, usahanya baru merintis saat ini. Usaha rame pun bisa gunakan minyak kasturi untuk apa? Menjaga, membentengi, melindungi. Ya. Minyak kasturi di sini bagus untuk mengetuk pintu rezeki usaha kalian. Ya. Tapi kalau sudah rame, hentikan pemakaiannya. Jangan menjadi manusia yang serakah. Gunakan pada saat dibutuhkan saja. Amin. Ya, itu untuk minyak kasturi. Ya. Banyu mustika saya buat, saya racik dengan berbahan dasar air mawar dan campuran air. Itu sebagai medianya. Tapi di setiap botol banyu mustika mempunyai tetesan mustika Ratu Pantai Selatan, yang mana apabila orang memakainya akan memancarkan pesona positif dari wajahnya. Kalau perempuan yang memakainya, ya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, bercahaya, cantik, jauh lebih mudah dan menarik. Iya. Kalau laki-laki yang memakainya akan lebih berwibawa, berkarisma, tampan, menarik, dan jauh lebih mudah. Cocok untuk saudara-saudaraku di luar sana yang kurang percaya diri dengan penampilan, kurang percaya diri dengan wajahnya, kurang percaya diri untuk bertemu orang banyak, dan kurang percaya diri untuk bertemu orang-orang baru.
Ya, bisa digunakan untuk bekerja, beraktivitas, beribadah, dan mau tidur bisa gunakan. Ya, akan ada efeknya kalau kalian mempunyai susuk atau guna-guna di luar sana untuk menutup aura kalian. Bagaimana Kimacan efeknya? Panas, gatal. Betul. Ya, itu efek dari aura negatif. Tapi kalau tidak ada efek itu semuanya, bagus, tinggal diperhalus sebabnya menjadi aura yang lebih tajam lagi. Itu untuk Banyu Mustika. Banyu Mustika saya memerlukan persyaratan, nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Ya, dan juga di sini ada tasbih sukma. Tasbih sukma selalu saya pakai setiap saya ritual, berdoa, dan membuat video-video. Saya pakai ini. Tasbih sukma. Sukma adalah jiwa, yang mana tugas dari tasbih sukma untuk membersihkan jiwa kalian, mendamaikan jiwa kalian dan raga kalian, sehingga jasmani dan rohani sehat. Ya, tasbih sukma juga bisa mengobatin rasa stres yang kalian alamin akibat duniawi. Ya, merelaksasi tubuh kalian. Tasbih sukma membuat fokus kalian beribadah dalam berdoa. Amin. Ya, jadi selama ini kalian kalau berdoa pasti mikir kemana-mana, maka tasbih sukma akan jauh lebih fokus. Bisa menarik rezeki. Dengan cara apa Kimacan? Seringlah menggunakan tasbih sukma dengan kalian berdoa. Semakin sering kalian berdoa melalui tasbih sukma, semakin tajam doa-doamu untuk tembus ke langit. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Bisa menenangkan hati dan pikiran, ya, bisa menetralisir aura negatif dalam tubuh kalian, bisa feeling yang tajam kepada orang-orang yang jahat di luar sana. Kalian akan tahu nantinya, feeling kalian akan tajam. Tasbih sukma. Tasbih sukma saya buat 5 agama dengan berbagai macam bentuk tasbih menurut agamanya masing-masing tanpa terkecuali. Ya, tasbih sukma saya hanya memerlukan persyaratan. Nama lengkap, umur kalian saat ini, dan agama kalian. Ya. Dan garam Maha Cakra. Garam Maha Cakra saya buat ukuran setengah kilo atau 500 gram, dan saya sertakan 2 rempah. Yang pertama rempah bunga melati kering, dan rempah daun sirih kering. Hasil dari ritual saya. Ya, itu bisa digunakan untuk merendamkan kaki dan bisa untuk merendam tubuh. Ya, gunakan garam Maha Cakra. Ya, manfaatnya apa Kimacan? Manfaatnya bisa meresap energi negatif dalam tubuh kalian. Bisa menyerap racun kesialan dari tubuh kalian. Dan juga bisa membersihkan efek-efek guna-guna dari orang-orang di sekitarnya. Dan juga bisa mengobatin penyakit medis. Rendamkan kaki kalian atau rendamkan badan kalian. Ya, gatal-gatal, kram, kesemutan, gula darah, tensi tinggi, linu-linu, susah tidur, migrain, rematik, ya, pakai garam Maha Cakra. Niatin, doain. Ya, direndam dengan air hangat, rendamkan kaki kalian. 20, 30 sampai 60 menit. Ya, kalau untuk penyakit non medis ya juara satunya. Santet, pelet, guna-guna, teluh. Hancur pakai garam Maha Cakra. Gunakan rutin. Cukup 2 sendok saja. 2 sendok, taruh di ember, ambil rempah-rempahnya sedikit, rendam pakai air panas. Ya, sampai rendamkan kaki kalian. Buang airnya di luar rumah sehingga energi negatif yang terserap oleh garam Maha Cakra terbuang di luar semuanya. Ya, kakinya lumpuh, stroke, gunakan ini. Ikhtiar. Iya, ikhtiar. Mati rasa. Gunakan ini. Ya, garam Maha Cakra saya hanya memerlukan persyaratan. Nama lengkap, tanggal lahir dan hari lahir. Ya. Dan satu lagi untuk penetralisir aura negatif di rumah atau di usaha, yaitu cermin Akalapati. Akalapati dari bahasa Sangsakerta itu paling tertinggi. Jadi cermin paling tertinggi untuk melindungi rumah atau tempat usaha kalian. Ya. Cermin Akalapati mampu menarik energi rezeki dari luar ke dalam. Amin ya Allah. Ya.
Bisa juga membuka jalan rezeki kalian. Amin. Dan juga bisa melindungi uang kalian yang di rumah ataupun di tempat usaha dari gangguan-gangguan atau dari pencurian astral, yaitu tuyul dan babi ngepet. Kira Mereka akan terpanah oleh cermin Akalapati dan kabur. Ya, bisa melindungi rumah kalian dari maling. Alhamdulillah. Ya. Melindungi dari mimpi buruk dan melindungi saat kalian tidur. Santet, pelet, guna-guna, teluh kalau menyerang rumah kalian atau usaha kalian itu akan mantul 10 kali lipat. Silakan coba dukun-dukun negatif. Ya, silakan coba. Ya, itu akan mantul. Jangan samakan dengan apel jin. Ya. Cermin Akalapati beda dengan apel jin. 10 kali lipat dari apel jin. Ya, silakan kalau mau coba, kalau ada tetangga kalian atau musuh kalian menggunakan Akalapati, coba. Tapi jangan minta pertolongan dengan saya untuk penetralisiran. Ya. Ya. Karena cermin Akalapati saya setting, saya buat untuk melindungi orang-orang yang baik. Ya, dan juga cermin Akalapati bisa membuat rumah atau tempat usaha kalian adem. Orang datang ke sana betah saja. Orang bawaannya pengen datang lagi. Tuh. Dan juga cermin Akalapati bisa menjaga nama baik kalian, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik tempat usaha, dan juga bisa mengharmoniskan hubungan. Kalau di rumah antara keluarga, kalau tempat usaha antara bos dan karyawan dan customer atau klien. Cermin Akalapati. Ya, cermin Akalapati di sini saya menggunakan persyaratan, ya. Nama lengkap kalau untuk rumah ya, nama lengkap dan pekerjaan. Tapi kalau untuk usaha, nama lengkap dan nama usahanya. Gunakan Akalapati. Akalapati jangan disama-samakan dengan apel jin ya. Jadi ada beberapa spiritual di luar sana. Akalapati paling sama dengan apel jin. Tidak, sayang. Beda. Ya. Jadi beda sekali. Itu ada 5 panca. Dan harganya 588. Yang mana 5 itu adalah panca 5 yang akan melindungi rumah atau melindungi tempat usaha. Mereka 3 jurit di depan dan 2 jurit di belakang. Tuh. Ya, itu panca. Dan 8 itu perlindungan. Dan 8-nya satu lagi, kan 588 harganya. 8-nya lagi itu rezeki yang tak akan pernah terputus. Ya. Gitu ya. Nah, kowe lembah dukun ono ae nyama-nyamakno kambi apel jin ya. Apel jin yang sebenarnya itu loh tidak dijual bebas lah kamu pikir. Ya ki ya. Kalau ada orang yang jual apel jin, waduh Mas David itu ora percaya. Soalnya apel jin sendiri yang sebenarnya itu pasak bumi dan dimana Tuhan menjaganya itu dengan ketat loh itu. Jangan asal-asalan kowe. Mungkin dia punya media, energinya ditarik bisa. Kalau untuk menarik saja ya Ki ya. Nah, tapi kan rentan dengan energi-energi negatif lagi ya. Nah, jadi untuk saudara-saudara di luar sana, kalau kalian pernah ke dukun-dukun negatif, terus untuk menjaga rumah atau menjaga tempat usaha menggunakan kepala kerbau atau kepala sapi atau kepala kambing, jangan. Cermin Akalapati. 10 kali lipat dari itu semuanya. Nah, dan di mana jurit-juritnya Ki Macam itu tidak akan menyesatkan dan tidak akan membuat energi negatif si pemiliknya, malah justru akan membantu memberikan energi-energi positif. Kalaupun seandainya terjadi sesuatu hal yang dimana kejadian yang dimana harus dijalani, itu yang terbaik buat kamu. Dan satu hal lagi, kalau sudah memasang cermin Akalapati, ya, teman baik kalian yang berpura-pura baik, ternyata busuk di belakang, itu akan ketara. Dia akan merasa panas, panas sekali padahal AC udah ada, kipas angin udah ada. Itu tanda-tandanya. Dan kalau tempat usaha, kalau misalnya ada customer yang ingin berbuat jahat, itu akan ketahuan dengan dia risau, gelisah tempat usaha kalian. Itu dia. Begitu juga anak karyawan kalian yang mau berbuat jahat untuk usaha kalian, mereka akan bingung
risau. Itulah tanda-tandanya kalau ingin mengetahuinya. Nah, itu loh ya Rek ya, dan beda. Jadi jangan disama-samakan dengan apel-apel. Jadi bukannya mau menyombongkan, tidak, namun kembali lagi ya, media-medianya Kimacan semuanya ini ada koordinasi yang dimana ada tanggung jawabnya. Itu tidak hanya berhenti yang kalau kalian lihat Mas Jawi dan Kimacan, tapi ada hal yang lainnya yang dimana memantau untuk para jurid-juridnya ini. Terus mboten Ki. Ya memang kowe mbak dukun lek kowe misalnya kowe metong, kowe mati. Ya. Mereka yang membantu saya di sini adalah sebagian besar yang ada di kolom komentar Pintu Misteri. Pintu Misteri. Jadi yang ribuan-ribuan itu separuhnya membantu untuk media-media saya. Betul sekali. Mereka pun juga tidak sabar ingin berjuang untuk para subscriber, para penontonnya Pintu Misteri yang positif. Nah, untuk cermin Akalapati, Mas Jawir ingatkan kembali, ada air cimani ini untuk pengaktifan. Air cimani, ya, ini segel dari Kimacan, ya. Kalau mbak dukun negatif membuat air cimani, ya, itu air cimani kafe. Hanya satu air cimani yang dibuat oleh Kimacan nih, warnanya ada keungu-unguan. Ini mempunyai sebuah makna juga. Yogi ya. Semua yang dibuat medianya Kimacan dengan cermin Akalapati, ini untuk 5 pancanya dengan warna-warna semuanya mempunyai makna ya, Rek, ya. Jadi tidak hanya asal-asalan. Kemudian untuk air cimani ini silakan kalian mengaktifkan cermin Akalapati, terserah. Jika sudah berada di posisinya baru kalian aktifkan, silakan. Yogi ya. Namun jika kalau kalian aktifkan sebelum ditempel, itu rawan hati-hati kalau jatuh. Sekali jatuh, formasi dari panca itu akan terputus sehingga tidak berfungsi untuk cermin Akalapati. Jadi harap dipastikan sebelum diaktifkan harus benar-benar kuat dan terpasang di atas pintu luar rumah kalian atau tempat usaha. Betul. Gitu ya. Nah, untuk cermin Akalapati harganya 588.000 belum termasuk ongkir. Untuk Banyu Mustika jangan sampai lupa, ini kinyis-kinyisnya Mas Jawir. Nah, kalau kalian mau kelihatan kinyis-kinyis dan menipu mbah dukun negatif, Mas Jawir dikirainnya masih ABG. Alhamdulillah, matur nuwun ya Mbah. Dameloi kira Banyu Mustika ada tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul di setiap media Banyu Mustikanipun Kimacan. Harga 150.000 belum termasuk ongkir. Sedangkan untuk minyak kastur yang tadi dijelaskan sama Kimacan 125.000 yang kemasan kecil, yang besar 175.000 belum termasuk ongkir. Sedangkan untuk parfum Sang Jagat 200.000 belum termasuk ongkir. Untuk kakak-kakaknya Mas Jawir yang kemarin sudah repeat order untuk minyak gaharu ritual, ya, minyak gaharu ritual difungsikan untuk membuka gerbang ya, Rek, ya. Jadi kalau kalian minyak gaharunya habis yang sudah order tasbih sukma, jika mau order minyak gaharu ya silahkan. Tapi kalau tidak mau juga tidak masalah. Namun kembali lagi, jika kalian sudah punya tasbih sukma, sedangkan minyak gaharunya habis, kemudian kalian gunakan untuk membersihkan jiwa, itu tidak akan optimal karena yang membuka gerbangnya tidak ada. Gitu ya. Untuk harganya 650.000 tasbih sukma, namun kalau untuk minyak gaharu ritual 175.000 belum termasuk ongkir. Garam Mahacakra harga 477.000 belum termasuk ongkir. Bagi kakak-kakak semuanya, jika ingin ditemani dengan media-medianya Kimacan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account, yaitu Bank BCA. Baik Kimacan, ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut, dengan harapan para penontonnya Pintu Misteri yang turut mengaminkan apa yang menjadi doanya Kimacan akan mendapatkan kebaikan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan asap dupa kerucut ini dan doa kita hari ini, semoga saudara-saudara di luar sana diberikan mukjizat, keajaiban, pertolongan untuk beberapa hari ke depan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Terima kasih telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Alhamdulillah. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya ya Allah. Amin ya Allah. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, Amin ya Allah. semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukma setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Alhamdulillah. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah berkumpul di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Alhamdulillah. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri yang baik-baik, itu akan berbalik baik kepada kalian. Alhamdulillah. Begitu juga doa-doa yang buruk, kolom komentar yang buruk. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hari di kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal yang buruk, Betul. karena dari hasil perbuatan kalian. Ya. Dan yang untuk mengaminkan doa-doa orang lain di luar sana, Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa orang yang kalian aminkan di kolom komentar Pintu Misteri itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Jangan pernah capek mengaminkan doa-doa orang lain di luar sana. Ya. Ya. Dan untuk di kolom komentar Pintu Misteri di bawah ini, harus kalian ketahui, di kolom komentar Pintu Misteri bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara-saudara kita yang tak terlihat, wong samar di 10 tempat, yang selalu berpartisipasi, yang alam semesta utus mengirim mereka ke kolom komentar Pintu Misteri untuk melihat aura positif manusia, menilai aura positif manusia. Jadi kalau kalian ingin melihat aura dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh, jangan lihat sana sini situ, jangan tanya sana sini situ. Ya, coba memberanikan diri untuk melihat aura positif dalam tubuh kalian. Ketik kolom komentar Pintu Misteri, lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian di titik terendahnya manusia saat ini, uang habis,
hutang banyak, ya, keluarga hancur, pekerjaan hancur, jangan khawatir. Selagi kalian mempunyai aura positif yang mengelilingi kalian, aura positif itu akan membantu, mempercepat proses itu semuanya. Amin. Begitu juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, alam semesta juga akan membantu mengikis penyakit kalian dan mengangkatnya. Karena sejatinya setiap penyakit pasti ada penawarnya. Amin ya Allah. Dan jangan khawatir, setiap penyakit pasti akan ada cara alam semesta dan Tuhan mengangkatnya. Asalkan kalian mempunyai aura positif dalam tubuh kalian. Ya. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah mempercayai video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian. Alhamdulillah. Telah dibagikan ke orang-orang terdekat. Terima kasih banyak. Nah, terus Semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang banyak di luar sana dan menjadi motivasi kehidupannya. Dan juga yang sudah like, komen, dan share mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Ya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya 3 hari yang lalu. Di sini ada zodiak Scorpio yang ada di Bekasi. Atas izin Tuhan saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio Bekasi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 28 tahun yang terkena santet oleh temannya sendiri di tempat kerja. Sehingga saat ini dia tidak bekerja sudah 2 bulan akibat kakinya tidak berasa atau lumpuh. Ya, akhirnya saya menerawang kehidupannya pada saat dia tidur. Ya. Ternyata si Scorpio Bekasi ini salah satu orang kepercayaan kantor untuk melihat kinerja karyawan-karyawan yang lainnya. Dan akhirnya dia menemukan keganjalan dari satu karyawan, yang mana satu karyawan ini bagian gudang, dan dia sudah melakukan korupsi. Nah, kubi. Ya, sudah 8 bulan dia korupsi dengan total harga yang dia korupsi sebanyak 86 juta. Lumayan akeh kuwi. Dan akhirnya ketahuan, data-datanya terlihat semuanya, dan si suppliernya pun mengakuin itu semuanya. Dan akhirnya temannya itu dipanggil dan diminta pertanggungjawaban. Dan akhirnya dia mengundurkan diri. Lah cok enak ya. Mengundurkan diri dan ingin berniat menyicil itu semuanya. Tapi di balik itu semuanya dia mempunyai dendam kepada Scorpio. Lagi niku. Dan akhirnya disantet. Masya Scorpio. Setelah kejadian itu, 1 bulan kemudian dia merasakan bangun pagi kakinya tidak ada rasanya, tidak bisa berjalan. Tapi pas pada saat malam ada seperti batu yang dilempar ke tempat tinggalnya. Di rumahnya Scorpio ini. Betul, di Bekasi. Lagi. Dan kasihannya si Scorpio saat ini sedang mengalami titik perceraian dengan suaminya. Gara-gara niku. Betul. Lah cek ngono pisan. Dan bosnya tetap bertanggung jawab itu semuanya. Bosnya mengeluarkan gaji bulanan untuk Scorpio untuk kesembuhannya. Tapi ya itu tadi, suaminya sudah mulai tidak mau tinggal bareng, dan anaknya pun akan dibawa oleh suaminya. Di titik yang mana dia akan ditinggal saat ini. Tempat kelahirannya Sukabumi. Ya. Dan akhirnya dia sudah like, comment, share selama 3 bulan. Yes. Dan akhirnya saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya masuk mimpinya. Dia sedang menziarah sebuah makam leluhurnya. Lebih tepatnya embah dari embahnya lagi. Ya. Untuk sowan di sana. Dan tiba-tiba ada 2 laki-laki berjubah putih.
Dan yang saya lihat pada saat itu yaitu leluhurnya. Leluhurnya Iya. di mimpi niku nggih Ki ya. Saya masih melihat dari jauh pas pada saat mimpi itu. Iya. Leluhurnya bilang seperti ini. Jalanin apa yang Tuhan sudah gariskan. Saya yakin nanti suatu saat akan ada orang baik membantu itu semuanya. Ya, saya hanya bisa mendampingmu saja. Banyakin berdoa, pasrahkan semuanya. Ya, saya yakin kamu anak baik yang mana akan ada keajaiban itu semua. Alhamdulillah. Setelah dua laki-laki berjumpa itu menyampaikan pesan, barulah saya muncul di hadapannya dengan berjubah putih juga. Saya muncul, saya lihat lagi. Ini bapak yang tadi ya. Lihat yang jelas. Dan saya lupa pakai topeng. Jadi nyamar-nyamar ya Mas Jarwo. Oh iya. Siapa ya, kata dia. Kok kayak bapak yang berjubah tadi. Akhirnya saya balikan kepala saya pakai lagi topeng saya. Ingat, ya Allah Kimacan, kata dia. Oh ini muka aslinya. Iya. Ya, kalau aku bilang Kimacan, apakah saya akan jadi janda? Apakah saya akan tinggal sendiri dan ditinggal oleh orang-orang kasih saya? Dan ternyata si Scorpio ini adalah anak semata wayang, dan yang mana orang tuanya sudah meninggal. Pas setelah dia menikah di 1 tahun. Di 1 tahun gitu nggih Ki. Ya, apa yang dia takutin bukan apa-apa, bukan karena nggak makan segala macam. Takut menyusahkan orang pada saat kalau dia nggak ada. Soalnya selama ini ke kamar mandi dibantu, tidur dibantu, mau buang air besar kerja dibantu. Ya, itu yang saya takutkan aja. Lagian suaminya kok berarti ya tidak benar-benar mencintai ya kayak gitu. Ya, saya bilang, kau kembali tidur, saya akan bersihkan jasadmu. Karena yang saya lihat jasadmu itu, yaitu tumpukan ular banyak sekali yang mengikatmu. Ulah dari orang yang sakit hati kepadamu. Iya Kimacan, kalau bisa dibantu, kalau tidak juga nggak apa-apa Kimacan. Saya ikhlas untuk menjalani ini semua. Masya Allah. Kembali tidurmu. Dan dia balik seperti jatuh dan kembali ke tempat jasadnya. Akhirnya saya lihat tubuhnya, Masya Allah. Jadi badan dari atas ke pinggang itu normal sehat. Badannya bugar bagus. Tapi dari pinggang ke kaki itu kecil, tinggal tulang Mas Jawir. Dalam jangka waktu berapa bulan itu tadi udah seperti itu ya Ki ya? Betul. Jadi dipegang, dicubit pun nggak ada rasa. Nggak ada rasa, lah dililitin. Dan ternyata ya jin-jin jin-jin dari suruhan Mbah Dukun. Ya, berbentuk ular. Ular yang warna hijau. Itu bukan melilit lagi. Jadi kepalanya tuh udah masuk ke kaki. Nelen gitu. Jadi seperti linggis ya. Udah masuk gitu. Jadi kenapa dicubit nggak berasa segala macam, nggak rasa. Salah satu praktisi daerah sana lah ya. SKP. Ya, jadi ya itu tadi. Saya bermohon kepada Tuhan untuk membersihkan saudara saya yang bernama zodiak yang berzodiak Scorpio. Ini, ya. Saya pijit jempol ya. Saya pijit jempolnya 2. Dan alhamdulillah untuk ularnya sudah mulai membaik dan saya bisikan. Ularnya saya udah usir semuanya. Dan saya bisikan, kalau nanti pagi kau bisa menggerakkan kaki, ibadah yang baik. Dia meneteskan air mata. Saya yakin dia mendengar. Ya, jangan kaget. Kalau misalnya suamimu mau meninggalkan, tinggalkanlah. Biarkan. Karena saya yakin kalau nanti 1 minggu ini sembuh, bosmu akan menjengukmu. Dia tidak berkata-kata tapi cuma meneteskan air mata. Dan untuk persoalan antara jin yang menyakitin perempuan itu, saya ambil dua-duanya ekornya. Saya balikan kepada pelakunya. Kue kapok kue. Ya, tapi ini pelakunya bukan di kaki. Tapi jadi mulut si ularnya itu buka, saya sarungkan dari kaki ke lehernya. Double. Double, habis itu saya kunci bagian lehernya. Jadi pada saat dia bangun, dia susah menelan apapun susah.
cuman selang yang akan bisa masuk sini semuanya. Untuk makanan. Ya, kenapa Ki Macan kau bisa melakukan seperti itu? Saya bukan balas dendam di sini, tapi saya memberikan pelajaran betapa sakitnya seseorang kalau kalian melakukan seperti itu. Nah, kayak gitulah sakitnya. Saya beri 2 kali lipat. Ya, dan 2 kali lipat penyakitnya. Ya, selamat merasakan, selamat menikmatin. Saya yakin akan ada orang baik yang akan membantu kamu setelah karma buruk kamu selesai. Oh, betul. Itu untuk si pelaku. Sudah tahu kamu salah. Atau introspeksi diri. Betul. Jangan malah balas dendam, membela diri sendiri. Dan untuk paranormal perdukunan yang negatif, yang cuma dikasih uang 2-3 juta, terus untuk melakukan seperti itu sudah stop. Mantap. Ya, sudah stop. Ya, saya hanya memberitahu di sini, bukan sok-sokan, tapi stop. Jangan gara-gara uang kalian melakukan seperti itu. Makanya saya selalu memberitahu. Kalau kalian jadi spiritual atau paranormal atau dukun di luar sana, tolong kelebihan itu jangan menjadi pekerjaan utama. Karena kalau jadi pekerjaan utama, segala sesuatu akan digampangkan caranya. Tapi kalau kalian mempunyai pekerjaan utama, bekerja di tempat lain lagi, saya yakin kalian akan bisa memilah-milih orang-orang mana saja yang bisa dipilih. Ya, gitu. Dan urusan kamu dengan saya nanti malam kita selesaikan. Ya. Jadi pelajaran yang kita dapat di sini dari Scorpio Bekasi. Untuk saudara-saudaraku di luar sana, jangan pernah takut kalau kalian sedang di posisi yang benar. Apalagi kalian tidak memfitnah, tidak membodohin orang, dan tidak menginjak harga diri orang. Lakukan. Karena apa? Kebenaran dan kejujuran itu akan Tuhan yang membantu. Walaupun kebusukan, sakit hati, yang negatif yang membantu. Tapi jangan khawatir. Jujur segala macam Tuhan yang akan membantu. Buktinya Scorpio sedang di titik ujung tanduk perceraian dan pekerjaan dan hidupnya. Ada jalan untuk kebaikan itu. Alhamdulillah. Teruslah menjadi orang yang baik ya. Ini pembelajaran dari Scorpio yang berada di Bekasi. Nah, semuanya pun juga karena ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Begitu pula bantuan yang Ki Macan lakukan ini pun juga berkat dari ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Bukannya Ki Macan mau sok pendekar, tidak ya, tapi kembali lagi ya Mas Jawir, makanya kenapa buat cote ndak karu-karuan hanya untuk mbah dukun sing negatif. Tapi ya kembali lagi, ternyata menonton Pintu Misteri malah tidak membuat sadar, ya ora apa-apa. Kita tunggu nanti ceritanya Ki Macan bagaimana untuk si dukun sub SKBNI itu ya. Udahlah, ndak usah yang aneh-aneh. Kalau Tuhan memberikan sesuatu kelebihan yang lebih, ya dipergunakan dengan hal-hal yang baik, nilai-nilai kebaikan, bukan yang negatif. Kamu sendiri tahu bahwa nyantet itu tidak boleh, ya, karena kamu bukan Tuhan, ngapain main-main nyawanya orang. Nggak boleh, karma itu pasti akan mengikuti, ya. Nah, bagi kalian kakak-kakaknya Mas Jawir, penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmonya Ki Macan, SOP sudah jelas, like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian ya. Ojo sampai mboten, karena itu sudah menjadi SOP. Nanti setelah ini lanjut Ki Macan akan melihat mengenai zodiak yang akan dipertemukan, orang baik yang akan membantu permasalahanmu di bulan Februari 2023. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan dipertemukan orang baik untuk menyelesaikan permasalahannya nantinya di bulan Februari. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras.
Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja Bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan diri. Yo, aja sampai loyo. kita lihat ada berapa zodiakkah yang akan dipertemukan orang baik untuk bisa menyelesaikan permasalahannya saat ini. Alhamdulillah. Permasalahan apa Kimacan? Permasalahan yang terpenting saat ini kalian hadapi. Kalian yang punya tahu sendiri. Permasalahannya apa? Ya, kita lihat ada berapa zodiak. Oke. Kira-kira ada berapa zodiak ngono ya, Rek? Wah, generasi. Ya. Di sini generasi, kata oracle saya mengatakan. Generasi angka atau huruf yang akan keluar yaitu 6. 6 Ki. Ada 6 zodiak yang akan dipertemukan orang baik. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan Permasalahan kalian. ya. Orang baik ini yang saya lihat 80% dari orang-orang terdekat. Oh. Bisa saudara, ibu, bapak, adik-beradik, teman baik, teman kerja, bos, ya, dan juga saudara-saudara jauh yang akan mendengar permasalahan. Itu 80%-nya orang-orang terdekat yang akan membantu. Membantu, oke. Tapi 20%-nya itulah adalah orang baru yang ingin, yang tulus akan membantu. Gitu ya Ki ya. Waduh. Nah, orang terdekat dan juga orang baru bisa menjadi penyelamat ataupun malaikat penolong. Waduh, enggak Ki. Kira-kira ada berapa zodiak ini nggih Ki? Mohon maaf, kira-kira zodiak apa saja? Ada 6 zodiak ya. Ini bagi yang sedang mengalami permasalahan ini ya. This number one. Oh yes, oh yes. Scorpio. Scorpio. Loh, bener di mimpi ketemu sama leluhur akan bertemu ini bantu Kimacan ya, alhamdulillah. Cancer. Cancer. Capricorn. 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 Gemini. Gemini. Alhamdulillah langganan terus ini Gemini Ki. Oh, wah beruntung zodiak. Aquarius. Aquarius. Kurang satu Ki. Aries. Terakhir Aries. Ya. Ada 6. Oke. Nggih. Kalau misalnya ada zodiak kalian saat ini, dan kalian pikirkan permasalahan yang terpenting kalian saat ini, ya, ini dikhususkan yang zodiaknya ada di sini. Dan kalian pikirkan permasalahan kalian yang terpenting saat ini, yang butuh bantuan. Ya, karena yang saya lihat di sini adalah energi kalian. Itu yang akan kalian munculkan nantinya. Ya, bukan malah di titik penyelesaian. Ya, ingat permasalahan kalian, minta bantuan sama Tuhan, sehingga ada orang baik akan membantunya. Amin. Tapi pertahankan energi itu. Bisa dibacakan zodiak pertama. Zodiak pertama Scorpio. Scorpio. Kita lihat ya, pancingan yang harus kalian keluarkan energi itu atau karakter itu, sehingga orang-orang baik itu akan datang membantumu. Gimana memberikan rahasia nih loh. Scorpio. Scorpio Ki. Ya. Itu namanya pancingan. Pancingan. Yang harus kalian keluarkan karakter itu. Tuh. Ya, sehingga orang-orang yang orang-orang dekat atau orang-orang di sekeliling kalian simpati dan ingin membantu. Tuh dengerin. Apa nih Kiki? Karma. Di sini untuk Scorpio ada karma. Ya. Karma di sini melambangkan karakter yaitu ketulusan. Ketulusan. Ya. Artinya berbicara dengan tulus, terus bekerja dengan tulus, terus membantu dengan tulus. Jadi karakter itu harus kalian munculkan untuk mendatangkan orang-orang baik yang akan membantumu dan akhirnya mereka akan simpati Tuh loh Rek. dan menanyakan permasalahanmu. Intinya di sini
ketulusan yang harus kalian keluarkan. Tuh, pancingannya itu adalah ketulusan. Scorpio ya di bulan Februari, agar orang yang baik yang mau membantu itu cepat mendekat. Ya. Kemudian Ki, selanjutnya Cancer Ki. Cancer. Oke. Di sini ada kartu oracle saya, seekor elang yang akan menghinggapin manusia. Artinya karakter Cancer sehingga kamu bisa ditolong permasalahanmu dari orang-orang yang terdekat, yaitu kerja kerasmu. Oh, kerja keras ya. Ya, permasalahan itu akan selesai nantinya kalau kalian semakin kerja keras. Hilangkan permasalahan itu, yang penting kalian kerja dulu. Betul. Jangan sampai kalian masuk kerja kalian letoy karena banyak beban pikiran. Keluarkan energi pekerja keras kalian dari hari biasa. Orang lain akan simpati. Wah, kenapa anak ini ya? Wah, sampai pagi loh dia. Wah, sampai lembur loh. Ada apa kamu sebenarnya? Itu. Gitu ya Ki ya. Ya. Pancingannya untuk si Cancer yang sedang dalam permasalahan, Ya. pancing dengan kerja keras. Kerja keras saja terus, Iya. walaupun memang permasalahan segunung. Iya. Kerja keras saja terus. Jangan malah letoy Langke. di tempat kerja. Malah orang sebel ya. Apa malah sebel nyebel ini? Oh, bos ya Ki udah tahu punya masalah banyak tapi kerja malas-malasan. Nah, terus. Ngono ya Ki jadinya. Betul. Semangat ya Cancer. Baik Ki Macam, selanjutnya ada Capricorn. Iya, di sini ada pelangi. Yang mana pelangi ini adalah harapan. Capricorn, tunjukkan hatimu Oh. dengan membantu orang yang sekitar. Oh, Gimana kalau tidak punya uang gimana? Ya, tenaga bisa. bisa tenaga, bisa doa. Doa bisa. Kalau ada uang, misalnya 50.000 kalian, ya kalian kasih 5.000. Berbagi. Niat, ya Tuhan, niatku untuk sedekah. Semoga ada jalan untuk permasalahanku. Kasih. Kalau nggak ada uang nggak masalah. Kalian bantu tenaga, ada orang yang lagi dorong, Tenaga. butuh bantuan, turun sebentar, kalian bantu. Itu tenaga. Betul. Kalau tenaga pun tidak ada, doa. Doa. Ada orang lagi mencari rezeki, kepanasan atau belum laku-laku, kau doa. Ya Tuhan, semoga penjual itu bisa laris manis dan bisa pulang dengan cepat. Itu harus kalian keluarkan Capricorn. Capricorn, agar permasalahanmu segera dibantu, blessing, harapan, ayo bantu orang juga ya Ki ya. Ya. Waduh, baik Ki Macan. Untuk Gemini sekarang. Gemini. Oke. Ya. Gemini. Di sini ada kartu oracle saya, anak kecil. Ya. Kamu kan suka anak kecil. Pasti suka anak kecil. Ya. Nah, tapi di sini kau bukan anak kecil yang kau bantu. Tapi kau membantu hewan-hewan yang membutuhkan makan atau hewan-hewan kelaparan di luar sana. Bagi sedikit. Mereka akan mendoakan permasalahan. Oh, kira. Ya. Supaya cepat selesai. Ya, kalau pas pada saat kalian makan di luar tiba-tiba ada hewan yang datang, itu malaikat. Kasih Kasih makanan. makanan. Jangan malah kalian tendang. Karena itulah malaikat yang akan menolongmu. Mereka mewujudkan hewan, Untuk menguji. betul, menguji dirimu. Kau dengerin ya. Oh, Gemini ayo. Ya, binatang luar. Waduh. Iya. Baik Ki Macan, selanjutnya Aquarius Ki. Aquarius. Itu. Di sini ada vision. Aquarius, ya. Karakter yang harus kalian tunjukkan untuk membantu permasalahanmu adalah meminta maaf kepada orang tua. Wah, Ki Macan, saya nggak pernah punya masalah. Itu tadi, manusia egois. Walaupun tidak punya masalah, kalau kalian masih mempunyai orang tua, Ma, Pa, saya minta maaf kalau ada salah. Bantuin saya, Ma, doain saya biar urusan saya lancar. Gitu. Orang tua saya dua-duanya sudah meninggal, Ki Macan. Kakak tertua. Tuh, dengar. Kak,
Kakak sebagai orang tua saya, pengganti orang tua, saya minta maaf kalau ada salah yang saya bantu doa supaya permasalahan saya dan rezeki saya selesai untuk menyelesaikan ini semuanya. Dan dipertemukan dengan orang baik. Seperti itu. Ngoten ya Ki ya. Ya. Waduh, denger toh nasihatnya Ki Macan. Yang terakhir Aries nih Ki. Terakhir Aries. Kata kuncinya apa ini? Waduh, Ki Macan ngasih kata kunci loh buat kalian. Iya. Di sini adalah jodoh. Oh. Jadi kalau kalian yang si Aries yang sedang mengalami permasalahan, apalagi kalian mempunyai pasangan suami istri ya, atau pasangan pacaran ya, hargain mereka. Oh, hargai pasangan. Maka pasangan akan mempunyai ide untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Dan atau dari teman dari pasangan kalian akan membantu. Karena pasangan kalian curhat dengan temannya. Seperti itu. Hargain walaupun permasalahan di depan mata segala macam. Kalian, wah saya perlu waktu untuk istirahat. Jangan sharing dengan pasangan. Jangan gengsi. Sharing ya. Karena di sini adalah promise. Janji suci. Oh my god. Ya, yang akan membantu kalian lah orang-orang terdekat. Gitu ya Ki ya. Tuh, waduh, ini untuk si Aries ya kembali lagi. Ini Ki Macan bilang pasangan nih promise. Jadi apa yang menjadi nasihatnya Ki Macan ini kata kunci agar malaikat penolong itu segera membantu permasalahan kalian. Yuk ini tadi kalian mau praktekkan alhamdulillah, tidak pun juga tidak ada masalah. Ya, tidak apa-apa. Karena Ki Macan tidak memaksa kalian. Namun kalau kalian yang menonton tayangannya Pintu Misteri, apa yang menjadi nasihatnya Ki Macan, pekati atau penarik ini tadi itu suatu yang positif loh Rek ya. Betul. Tidak ada yang negatif. Ngoten ya Ki ya. Jadi kalau ada si yang berpakaian agamis terus kemudian mentang-mentang berpakaian agamis kamu membandingkan dengan pakaiannya Ki Macan yang seperti ini, mohon maaf, lebih bijakan Ki Macan daripada kamu. Ya Ki ya. Ya tidak semuanya, ini yang pasti yang Mas Jawir sindir saja karena kan sering juga nonton Pintu Misteri ya. Masih aktif kok. Masih aktif ya Ki ya. Baik Ki Macan matur nembah nuwun. Sami-sami. Untuk 6 zodiak, dengerin, simak baik-baik dan praktekkan jika mau mempraktekkan apa yang menjadi nasihatnya Ki Macan. Kalau sudah saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktunya mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan untuk NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia ini ibarat bayangan. Kejar dia dan engkau tak akan pernah bisa mendapatkannya. Balikan badanmu darinya dan dia tak akan punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Waduh, ngaten ya Ki ya. Kalau kita mengejar bayangan bakalan ketemu Rek ya. Tapi kalau kita membiarkan bayangan yang mengejar kita, kebalik jadi nih. Matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya Ki Macan yang akan berbagi informasi untuk ramalan zodiak di bulan Januari 2023, yaitu ada Capricorn. Iya, aktivasi. Yang mana di sini sifat dan karakternya akan menonjol di bulan Januari. Capricorn. Jangan terlalu banyak membuang-buang waktu yang sia-sia. 50% itu. Ya, jangan terlalu banyak santai, jangan terlalu banyak membuang waktu, jangan